Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna manfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa amalan wa ikhlasan taqribuna ilaika amin ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Mari kita buka kesempatan belajar kita kali ini dan baca surat Al-Fatihah ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Langsung aja kita baca hadis yang ke-65. Kalau yang ada di kitab saya, hadis ke-65 itu hadisnya langsung. An Quraibin sa'altu Umma Salamah anir raka'ataini. Awalnya dari An Quraibin sa'altu Umma Salamah anir raka'ataini. Ini kalau yang ada di kitab saya. Akan tetapi kalau nggak salah yang ada di kitab kalian ini sebelumnya ada cerita sedikit yang agak panjang tentang tiga sahabat Ibnu Abbas, Miswar dan juga Abdurrahman bin siapa itu lupa. Ketiga sahabat ini menyuruh Quraib ini adalah budaknya Ibnu Abbas, menyuruh Quraib untuk bertanya kepada Sayyidah Aisyah, bertanya tentang sholat sunnah setelah asar. Ini disuruh bertanya. Nah, akan tetapi ketika sampai ke Sayyidah Aisyah, si Quraib ini dibilangin sama Sayyidah Aisyah, aku karena saya pergilah ke Ummi Salamah, tanyakanlah ke Ummi Salamah, karena Sayyidah Aisyah ini gak tahu bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk sholat sunnah 2 rakaat setelah isya, atau kemungkinan kedua karena Sayyidah Aisyah ini tahu bahwasanya Ummi Salamah itu mengalami kejadian yang bisa menjawab pertanyaan ini. Akhirnya Quraib ini kembali ke 3 orang sahabat tadi. Lantas yaudah, kata 3 sahabat ini yaudah pergi ke Ummi Salamah. Akhirnya dimulai hadisnya. Wabi qala an Quraibin, dari Quraib sa'altu Umma Salamah, aku bertanya pada Ummi Salamah anir raka'ataini, tentang 2 rakaat sunnah ba'dal asri, setelah salat asar. Faqalat Ummu Salamah, lalu Ummu Salamah menjawab, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yanha anhuma, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang salat sunnah 2 rakaat atau salat sunnah setelah asar. Kalau nggak tahu di kitab kalian yanha anhuma atau yanha anha. Kalau yanha anhuma itu berarti kembalinya sholat 2 rakaat. Akan tetapi kalau anha itu berarti sholat setelah asar, kembalinya ke sholat. Kalau anhuma kembalinya ke 2 rakaat, kalau anha kembalinya ke sholat. Nah, akhirnya Sayyidah Ummi Salamah ini menjawab bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah SAW ini melarang sholat sunnah setelah asar. Akan tetapi suatu ketika aku melihat Rasulullah sholat setelah asar. Ketika Rasulullah pulang
pulang ke rumah, terus aku melihat beliau ketika setelah masuk rumah itu sholat 2 rakaat setelah sholat asar. Lah ketika itu, ini cerita tak jelasin dulu. Lah ketika itu saya sedang ada para tamu, yaitu perempuan-perempuan dari Bani Haram, dari Al-Ansori. Nah itu, tsumma dakhala, lalu Nabi masuk atau pulang. Wa indi niswatun, dan saya punya tamu tamu-tamu perempuan, min Bani Haram, dari Bani Haram, minal Ansor, dari kalangan Ansor. Fa arsaltu ilaihil jariyah, lalu aku mengirim ilaihi, pada Rasulullah, al jariyata, seorang budak perempuan. Nah, loh, akhirnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW melarang sholat sunat 2 rakaat. Akan tetapi setelah itu, ketika pulang Rasulullah setelah asar, Rasulullah kok sholat asar. Akhirnya saya mengirim budak perempuan. Fakultu kumi bijambihi bi fakulilahu. Lalu Sayyidah Ummi Salamah ini mengutus seorang budak perempuan, disuruh bilang, fakultu kumi, pergilah, bijambihi, di sampingnya, fakulilahu, lalu katakanlah pada Rasulullah, takululaka Ummi Salamah, bilang pada Rasulullah, takululaka Ummi Salamah, Ummi Salamah bilang kepada engkau, ya Rasulullah, sami'atuka, ya Rasulullah, sami'atuka, saya mendengar, ya Rasulullah, sami'tuka, saya mendengar engkau, tanha, itu melarang, anhataini, tentang 2 rakaat ini, hataini rakaat ini, tentang 2 rakaat ini. Fa'arokatu sholihima, lalu aku melihat engkau sekarang sedang sholat 2 rakaat ini. Fa'in asyara, ketika apabila memberi isyarat, biyadihi, dengan tangannya, fastakhiri, maka tunggulah sampai akhir, anhu, fastakhiri anhu, maka tunggulah Rasulullah sampai akhir. Fafa'alatil jariyah, lalu budak tersebut pergi. Nah, jadi ceritanya ketika ditanya oleh Quraib, Ummu Salamah ini menjawab, iya, aku pernah dengar Rasulullah SAW ini melarang untuk sholat sunnah setelah sholat asar. Akan tetapi suatu ketika saya pernah melihat Rasulullah ini sholat sunnah setelah asar, sholat sunnah setelah asar. Ketika itu beliau pulang, terus saya di rumah ini sedang ada banyak tamu perempuan dari Bani Haram. Nah, setelah Rasul pulang ke rumah, masuk rumah, ternyata Rasulullah ini sholat 2 rakaat setelah asar. Akhirnya karena ada banyak tamu, saya menyuruh salah satu budak saya untuk pergi ke Rasulullah. Saya suruh bilang ke dia, loh ya Rasulullah, bilang, Ummi Salamah bertanya, katanya engkau, saya mendengar engkau melarang sholat 2 rakaat ini. Kata Ummi Salamah, kalau nanti Rasulullah memberikan isyarat, maka tunggulah sampai akhir, nanti biar dijelaskan oleh Rasulullah. Fafa'alatil jariyatu, lalu pergi, budak tersebut pergi. Fa'asyara, ternyata Rasulullah ini memberikan isyarat biyadi, dengan tangannya. Fastakharat anhu, lalu budak tersebut menunggu sampai akhir. Falam mansaraf, ketika selesai, qala Rasulullah SAW bersabda, ya bnata Abi Umayyah, wahai anak perempuan Abi Umayyah, sa'alti
Sa'alti 'ani raka'ataini, engkau bertanya tentang 2 rakaat allataini ba'dal asri, yang saya lakukan setelah asar, yang dilakukan setelah asar. Fa innahu atani nasun, fa innahu, nah ini dijelaskan Nabi. Kenapa kok Nabi sholat 2 rakaat setelah asar? Dijelaskan, wa innahu atani, sesungguhnya telah datang padaku, nasun, orang-orang, min Abdul Qaisi, dari Abdul Qais, fasagholuni, lalu mereka menyibukkanku, ani rakaataini, dari 2 rakaat, allataini ba'da zuhri, setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Fahuma hatan, maka keduanya adalah ini. Nah, akhirnya Rasulullah setelah sholat menjelaskan bahwasanya tadi aku ini ada tamu dari Abdul Qais, sehingga aku nggak bisa, kata Rasulullah, sehingga saya tidak bisa untuk melakukan 2 rakaat setelah zuhur. Nah, sebagai gantinya 2 rakaat setelah zuhur itu, maka saya lakukan sekarang 2 rakaat tersebut. Nah, sekian, mungkin kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.